Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Heru Wijanarko akan memaparkan hasil analisis operasi konstruksi timbunan tanah pilihan pada Mandalika Urban Tourism and Infrastructure Project di Lombok. Laporan ini sebagai pemenuhan atas tugas besar mata kuliah perancangan dan analisis operasional konstruksi. Pada slide ini nampak jaringan jalan dari proyek Mutip yang mempunyai panjang keseluruhan 14 km, di mana untuk strukturnya adalah struktur dari konstruksi timbunan tanah biasa, kemudian timbunan tanah pilihan, agregat kelas A, lean concrete, dan rigid pavement. Pada laporan ini, saya akan memilih topik fokus pada pekerjaan selected fill atau timbunan tanah pilihan, karena memang pekerjaan selected fill ini mempunyai volume yang besar dan masuk dalam lintasan kritis dari proyek, sehingga memerlukan perencanaan, produktivitas, dan kegiatan yang mendalam agar tujuan dari proyek ini dapat tercapai. Latar belakang dari analisa ini adalah bahwa tingkat produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor kuantitas dan kualitas sumber daya. Diperlukan perencanaan yang cermat untuk mengelola sumber daya tersebut sehingga diperoleh produktivitas yang tinggi. Salah satu metode perencanaan produktivitas adalah dengan menggunakan simulasi model operasional yang merupakan penyederhanaan proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Hasil yang diperoleh nanti adalah berupa sistem yang optimal dalam hal sumber daya dan fase pelaksanaan pekerjaan. Dalam perencanaan konstruksi ini, pemodelan proses disebut sebagai pemodelan siklon. Studi kasus yang dilakukan pada pekerjaan tanah timbunan pilihan di proyek Mandalika Urban Tourism and Infrastructure Project Mutip. Tujuan dari analisa ini adalah untuk membuat permodelan, simulasi, dan analisis operasi konstruksi agar dapat dilakukan dan dikendalikan dengan tujuan meningkatkan produktivitas pekerjaan di lapangan yang efektif, efisien, serta sesuai dengan sumber daya yang direncanakan, khususnya pada proyek konstruksi yang berulang di lapangan. Work breakdown system untuk pekerjaan tanah di Mutip ini saya kategorikan sebagai berikut. Kegiatannya adalah kegiatan pekerjaan tanah, operasinya di sini adalah pekerjaan timbunan pilihan. Proses di dalam pekerjaan timbunan pilihan terdiri dari beberapa proses. Untuk di lokasi buru area, prosesnya adalah satu, mobilisasi alat berat, kemudian penggalian tanah, di mana dari masing-masing proses ini diturunkan menjadi tugas-tugas. Nampak di sini bahwa mobilisasi alat berat tugasnya yang dilakukan adalah pengecekan silo alat, kemudian mobilisasi alat berat menggunakan trailer. Kemudian untuk proses penggalian tanah, ini tugas yang dilakukan adalah penggalian dan stockpiling material timbunan. Kemudian dari boro area dilakukan pengangkutan material ke site atau hauling. Proses hauling ini mempunyai tugas-tugas, yaitu satu, loading material timbunan ke dump truck, dan kemudian pengangkutan material menggunakan dump truck dari boro area menuju lokasi penghamparan. Untuk proses berikutnya adalah proses penghamparan dan pemadatan. Dari proses ini muncullah dua tugas. Yang pertama adalah penghamparan material menggunakan bulldozer dengan ketebalan per layer 30 cm. Kemudian tugas kedua adalah pemadatan menggunakan vibro roller dengan ketebalan mencapai ketebalan 20 cm setiap layernya. Kemudian setelah proses penghamparan dan pemadatan, masuk ke proses berikutnya, yaitu proses topografi dan pengecekan kepadatan atau testing. Pada proses ini tugasnya adalah melakukan pengukuran elevasi dan pendataan, kemudian melakukan pengujian kepadatan tanah. Proses penghamparan, pemadatan, dan topografi serta pengecekan kepadatan ini
dilakukan di lokasi area penghamparan atau di site. Dan model cyclone yang kami gunakan nanti untuk melakukan simulasi, kami bagi menjadi 3. Yang pertama adalah di borough area, kemudian di kegiatan activity hauling, ini dari borough area menuju ke site, dan yang ketiga adalah di area penghamparan. Model siklon pada borough area ini terdiri dari 2 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas penggalian, dan yang kedua adalah aktivitas loading. Untuk penggalian pada simulasi awal kami menggunakan 1 eksavator, di mana prosesnya adalah eksavator ini akan melakukan penggalian hingga terkumpul sejumlah 20 meter kubik material. Kemudian dari material yang sudah terkumpul tadi, stockpiling, ini akan dilakukan loading dengan menggunakan dump truck, di mana setiap dump truck ini mempunyai kapasitas hauling 5 meter kubik. Sehingga nanti pada kegiatan haulingnya kami akan menggunakan, pada tahap awal kami menyediakan 4 dump truck. Setelah loading dilanjutkan dengan proses hauling, di mana hauling ini dari borough area menuju site. Sesampainya di site, maka dump truck ini akan queuing, akan menunggu spotter di sini, ketersediaan spotter, kemudian untuk mengarahkan lokasi pembongkarannya, kemudian akan dilakukan dumping. Setelah dumping, maka dump truck yang kosong ini dia akan kembali lagi ke area ke borough area untuk dilakukan loading cycle berikutnya. Kemudian di area site, material yang sudah didumping ini masuk ke dalam ready to spread di sini. Kemudian ada dozer di sini, spreader yang sudah siap juga melakukan penghamparan. Setelah dilakukan penghamparan, maka material sudah siap untuk dilakukan pemadatan. Di sini pemadatan akan dilakukan oleh vibro roller, di mana setelah pemadatan akan dilakukan pengetesan, di mana di sini kami asumsikan bahwa 95% dari hasil pemadatan sudah memenuhi kriteria kepadatan, sehingga proses siklus dari pekerjaan timbunan pilihan ini akan selesai. Dan ada 5% lagi yang kami asumsikan bahwa 5% dari total dari pekerjaan compaction ini mengalami tidak non conformity product ya, sehingga harus dilakukan recompaction lagi, kemudian dilakukan pengujian, dan jika sudah memenuhi kriteria kepadatan, maka siklusnya ini akan terhenti, akan selesai, dinyatakan selesai. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Di sini adalah model simulasi EasyStroke. Kami menggunakan EasyStroke untuk melakukan simulasi mengetahui produktivitas dari pemenuhan sumber daya yang kami siapkan. Jadi pada posisi awal ini di area di borough area ini terdapat eksavator. Jadi di posisi awal kami menggunakan 1 eksavator untuk melakukan penggalian dan juga loading. Sekali lagi bahwa pada posisi ini loading ini akan bisa dimulai apabila hasil galian excavation ini sudah memenuhi
sebesar 20 meter kubik. Jadi setelah terkumpul, hasil galian terkumpul 20 meter kubik, maka loading ini bisa dilaksanakan. Namun dari total 20 meter kubik material yang sudah tersedia ini untuk loading ke dump truknya akan bertahap. Jadi akan dilakukan loading bertahap. Setiap dump truk ini akan terisi 5 meter kubik. Nah, kemudian dari dump truk yang kami sediakan, ini kami menyediakan ada 4 dump truk. Jadi saat nanti dump truk ini sudah kosong, sudah siap untuk di loading, di posisi ini kami sampaikan bahwa sudah ada 1 dump truk yang ready di sini, posisi di sini, maka ekskavator akan melakukan loading ke dalam dump truk, kemudian dump truk ini akan hauling menuju ke area penghamparan. Di sini dump truk akan menunggu ketersediaan spotter yang akan mengatur posisi di mana material akan dihamparkan. Apabila sudah terpenuhi, sudah terdapat spotter, sudah ada dump truk yang menunggu, maka penghamparan dapat segera dilakukan. Dan setelah material dihamparkan, di sini kami memasukkan sebagai ready spread, maka proses spreading penghamparan ini akan dapat dilaksanakan apabila dozernya sudah tersedia. Jadi sini dozer sudah tersedia, kemudian materialnya juga sudah dituang dan siap di spreading, maka dozer akan melakukan penghamparan. Hasil dari penghamparan dilakukan oleh dozer ini kami masukkan ke sini sebagai compact ready. Jadi di sini material sudah dihampar, sudah disiap untuk dilakukan pemadatan, dan akan segera masuk ke proses pemadatan apabila fibro ini sudah tersedia di di area tersebut. Setelah melakukan pemadatan ini dengan durasi 15 menit. Jadi tadi mohon maaf, jadi mungkin terlewat oleh saya bahwa untuk hauling ini kami durasinya kami pilih deterministik. Jadi untuk hauling ini dari boro area sampai ke area penghamparan adalah 5 menit. Kemudian untuk penghamparan sendiri menggunakan dozer ini durasinya adalah 10 menit. Dan untuk pemadatan ini durasinya selama 15 menit. Jadi pada kondisi ini setelah material dipadatkan selama 15 menit ini, selanjutnya akan dilakukan pengetesan. Jadi di sini kami menggunakan pilihan fork, di mana pada fork ini nanti akan muncul keluar sebagai 2 probabilitas, di mana di sini kami asumsikan bahwa dari hasil compacting tadi setelah dilakukan pengetesan 95%-nya ini sudah bisa diterima, untuk kemudian siklus pekerjaan timbunan pilihan ini dinyatakan selesai, compacted done, dan ada 5% probabilitas di mana tes ini tidak memenuhi persyaratan. Sehingga apabila tes ini tidak memenuhi persyaratan, maka harus dilakukan lagi jadi dari tes yang tidak diterima tadi dilakukan lagi pemadatan ulang. Untuk recompaction ini kami hanya memerlukan waktu 5 menit. Jadi kalau pemadatan awal tadi adalah 15 menit, untuk recompaction ini hanya memerlukan 5 menit saja. Lalu dilakukan tes lagi selama 5 menit, dan apabila hasil recompaction ini tadi sudah memenuhi kriteria pemadatan, maka dinyatakan compacted done, siklus sudah selesai. Nah, untuk simulasi ini kami akan melakukan beberapa kali simulasi sehingga mendapatkan kebutuhan dari alat yang optimal nanti untuk mendapatkan produktivitas yang optimal, di mana variabel-variabel yang akan kami lakukan perubahan
lakukan trial error, jumlahnya adalah 1 di sini untuk eksavator. Ini kami akan lakukan evaluasi terhadap beberapa jumlah eksavator. Kemudian yang kedua adalah untuk di sini di spreading, pekerjaan spreading, penghamparan, ini juga kami akan lakukan beberapa simulasi dengan jumlah doser yang bervariatif. Kemudian juga untuk di compacting ini juga kami akan lakukan beberapa simulasi dengan beberapa jumlah fibro yang tersedia. Dari hasil simulasi awal, di mana menggunakan 4 dump truck, ini di sini kami sudah simulasikan dengan menggunakan 1 eksavator, 2 eksavator, dan 3 eksavator, sehingga di sini muncul ada 3 grafik. Nampak di sini bahwa untuk penggunaan 1 eksavator, grafik berwarna biru ini 1 eksavator dengan 4 dump truck, ini didapatkan produktivitas 0,16 unit per menit, di mana per unitnya ini adalah 5 meter kubik, sehingga hasilnya adalah 0,8 meter kubik per menit. Ini steady state-nya dicapai pada menit ke 400. Jadi di sini sudah mulai lurus, itu slope-nya sudah mulai lurus. Nah, disinilah yang kami nyatakan sebagai steady state-nya tercapai. Steady state-nya tercapai di menit ke 400. Jadi ketiga grafik ini steady state tercapai di menit ke 400. Memang nilai dari masing-masing produktivitasnya berbeda-beda. Kemudian untuk grafik kedua, ini menggunakan 2 eksavator, produktivitas holdingnya adalah 0,32 unit per menit, setara dengan 1,6 meter kubik per menit. Steady state di menit ke 400. Kemudian untuk penggunaan eksavator dengan 3 unit, itu produktivitas holdingnya adalah 0,49 unit per menit, setara dengan 2,25 meter kubik per menit. Jadi ini adalah hasil produktivitas atas 4 dump truck dengan menggunakan variasi 1 eksavator, 2 eksavator, dan 3 eksavator. Memang nampak di sini bahwa dengan penambahan eksavator pada aktivitas gali yang di boro area, ini berpengaruh terhadap produktivitas hauling. Dan yang paling tinggi memang di sini adalah penggunaan 3 eksavator, di mana kapasitas produktivitinya adalah 2,25 meter kubik per menit dengan steady state-nya di menit ke 400. Kemudian kami juga lakukan simulasi untuk proses compaction ya, prioritas untuk compaction kami hitung. Compaction di sini kami masih menggunakan 1 doser dan 1 fibro. Jadi kami ingin mengetahui dengan penambahan eksavator bagaimana efeknya terhadap produktivitas compaction ini. Jadi kami masih mengasumsikan 1 doser dan 1 fibro. Nampak di sini bahwa dengan penggunaan 1 eksavator, 2 eksavator, dan 3 eksavator, ini peningkatan produktivitas compaction ini tidak begitu signifikan ya. Jadi memang jika hanya menggunakan 1 doser dan 1 fibro, walaupun kami melakukan penambahan terhadap eksavator di boro area, namun tingkat produktivitasnya ini tidak signifikan naiknya begitu. Di mana di sini rata-rata untuk steady state-nya produktivitas adalah 0,79 meter persegi per menit. Ini dengan asumsi adalah bahwa layer hamparnya setebal 30 cm, sehingga setara dengan 0,79 meter persegi per menit, ini setara dengan 0,237 meter kubik per menit. Jadi dari sini kita ketahui bahwa walaupun terjadi penambahan eksavator, namun jika tidak diikuti dengan penambahan doser dan fibro, maka tidak akan berefek terhadap produktivitas compaction.
Lalu kami juga melakukan simulasi berikutnya. Di sini kami juga melakukan, selain penambahan eksavator, kami juga melakukan penambahan terhadap dozer dan juga vibro-roller. Kami lakukan tiga asumsi bahwa di sini kami menggunakan 2 eksavator. Jika kami menggunakan 1 dozer dan 1 vibro-roller, maka produktivitas berada di posisi 0,79 meter persegi per menit. Jika kami tambahkan 2 eksavator, ditambahkan vibrollernya menjadi 2 vibroroller, kemudian dozernya kami tetap menggunakan 1 saja, ini didapat nilai produktivitas sebesar 1,59. Kemudian kami trial untuk menambahkan dozer sehingga didapatkan posisi 2 eksavator, 2 vibro, dan 2 dozer. Ternyata nilai produktivitasnya memang naik menjadi 1,61. Namun kita lihat di sini bahwa dengan penambahan 1 dozer, ini tidak ada kenaikan nilai produktivitas yang cukup signifikan. Sehingga di sini kami menentukan bahwa untuk trial yang pertama ini, simulasi yang pertama, yang optimal adalah dengan menggunakan 2 eksavator di buruh area, 1 dozer di site, di area penghamparan, dan untuk pemadatannya menggunakan 2 vibro roller. Kemudian di tabel yang kedua, kami melakukan simulasi dengan menggunakan 3 eksavator di buruh area. Jika kami gunakan 1 vibro dan 1 dozer, maka nilai produktivitasnya adalah 0,8. Jika kami gunakan 2 vibro dan 1 dozer, produktivitas naik menjadi 1,6. Kemudian jika kami gunakan 3 vibro dan 1 dozer, produktivitas naik menjadi 1,61. Di sini nampak bahwa dengan penambahan jumlah vibro roller dari 2 menjadi 3, kenaikannya tidak cukup signifikan karena hanya 0,01 saja kenaikannya. Kemudian kami lakukan simulasi lagi dengan menambahkan dozer di sini, sehingga totalnya adalah 3 eksavator, 3 vibro, dan 2 dozer. Nampak di sini bahwa nilai produktivitasnya naik cukup tinggi dari 1,61 menjadi 2,39. Lalu kami lakukan lagi simulasi dengan menambahkan 1 lagi dozer di sini, didapatkan nilai bahwa tidak begitu beda jauh. Jadi di sini malah bisa kami sampaikan bahwa stagnan ya, nilai produktivitasnya adalah stagnan tetap di 2,39 walaupun sudah terjadi penambahan dozer. Jadi nampak di sini bahwa dengan penambahan dozer ini tidak memberikan peningkatan yang signifikan, bisa dibilang stagnan ya, bisa disampaikan stagnan, sehingga nampak di sini bahwa sebetulnya yang menjadi penentu atau sumber daya yang menentukan dari keseluruhan proses ini adalah di penyediaan vibro roller. Jadi di sini yang optimal adalah menggunakan 3 eksavator di buruh area, 2 dozer untuk menghampar, dan 3 roller untuk pemadatan dengan nilai produktivitas 2,39. Kemudian di simulasi yang ketiga, ini kami lakukan penambahan di eksavator, menggunakan 4 eksavator, 1 vibro dan 1 dozer. Nilainya cukup kecil ya, nilai produktivitas kecil hanya 0,82, sehingga sebetulnya memang seperti yang di depan kita sudah sampaikan bahwa produktivitas secara keseluruhan, produktivitas keseluruhan untuk pekerjaan timbunan pilihan ini tidak ditentukan oleh penambahan eksavator. Jadi eksavator memang hanya akan meningkatkan hauling, namun untuk compactionnya tidak akan memberikan efek yang cukup signifikan. Jadi di sini kita lakukan beberapa simulasi sehingga kami dapatkan
hasil yang optimal adalah penggunaan 4 ekskavator di buru area, 4 vibro roller ini di area hampar, kemudian 3 dozer yang akan melakukan penghamparan. Di sini juga nampak bahwa walaupun kami sudah menambahkan satu lagi dozer untuk penghamparan, namun kenaikannya tidak signifikan, hanya sekitar 0,03 saja dari nilai produktivitas yang menggunakan 4 vibro dan 3 dozer. Dan dari analisa sensitivitas tadi kami lakukan pembahasan di sini bahwa kami dapat simpulkan satu, penambahan ekskavator ini hanya berpengaruh pada produktivitas untuk penggalian, namun tidak berefek, tidak memberikan sumbangsih yang cukup signifikan terhadap produktivitas secara keseluruhan operasional. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas operasi diperlukan juga penyesuaian semua sumber daya. Jadi tidak hanya untuk ekskavator, namun juga perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan sumber daya dozer dan juga vibro roller. Kemudian kami lakukan membandingkan grafik produktivitas keseluruhan dan produktivitas whole. Ini dapat ditarik kesimpulan dan dinyatakan bahwa sumber daya yang membatasi peningkatan produktivitas keseluruhan adalah spreader, dozer, dan vibro roller. Jadi dua sumber daya ini yang menentukan terhadap peningkatan produktivitas pekerjaan timbunan pilihan. Dari hasil analisa tadi kami dapat simpulkan bahwa disarankan untuk melakukan penyesuaian antara jumlah ekskavator dengan jumlah kompaktor serta spreader atau dozer untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan operasi pekerjaan timbunan tanah pilihan. Kemudian kami juga bisa mengambil rumus pendekatan penggunaan ekskavator. Ini disimpulkan dengan X, vibro roller dengan Y, dan dozer dengan Z sebagai persamaan sebagai berikut bahwa NX, nah, N ini adalah jumlah ya, jumlah X, jumlah ekskavator, dibandingkan NY, jumlah vibro, dibandingkan dengan Z ini adalah berbanding NX berbanding NY bandingkan N-1Z. Di sini artinya bahwa jumlah dari dozer ini adalah keperluan dari jumlah dozer ini adalah lebih kecil, dikurangi 1 ya unitnya dari jumlah ekskavator dan vibro. Jadi untuk lebih jelasnya nampak di sini bahwa dari hasil simulasi produktivitas optimal diperoleh pada kondisi ketersediaan alat 1, 2 ekskavator, 2 vibro roller, dan 1 dozer dengan produktivitas adalah 1,59 meter persegi per menit dengan tebal layer 30 cm. Kemudian kondisi yang kedua dengan menyediakan 3 ekskavator, 3 vibro roller, dan 2 dozer, ini dengan nilai produktivitas optimal 2,39 meter persegi per menit untuk tebal layer 30 cm. Kemudian untuk penggunaan 4 ekskavator, 4 vibro, dan 3 dozer, ini nilai produktivitas optimalnya di 3,18 meter persegi per menit untuk tebal layer 30 cm. Sehingga nampak dari uraian A, B, dan C ini bahwa rumus pendekatannya adalah sudah memenuhi NX dibanding NY dibanding Z ini adalah N1 dibanding 1 dibanding setengah kalau sini ya bisa dibilang. Itu jadi NX berbanding NY berbanding N-1Z. Demikian yang bisa saya sampaikan hasil dari analisis pekerjaan timbunan tanah pilihan di proyek Motif. Tentu saja masih jauh dari kata sempurna. Apa yang sudah saya lakukan, sudah saya kerjakan, analisis operasi konstruksi ini, kami sangat terbuka untuk
saran dan juga masukan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.